Destin dan teman-teman akan memberitahukan peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman jangan lupa mandi dulu, berpakaian yang rapi dan wangi sebelum beribadah. Seperti kita mau pergi ke sekolah minggu di gereja. Peraturan kedua, teman-teman jangan sambil main handphonenya atau mainan lainnya. Dan teman-teman tidak boleh sambil makan ya, karena Tuhan Yesus hadir di sini loh. Peraturan ketiga, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online hari ini. Siapa yang udah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Boleh angkat tangan. Oke. Kalau udah siap, semuanya kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami datang kembali pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan hadir, berkati penyembahan kami, pujian kami. Engkau hadir buat setiap kami yang ibadah hari ini. Terima kasih ya, kami siap untuk beribadah, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Wah, adik-adik, kakak mau kasih tahu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan Yesus itu adalah Raja. Katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Kalau gitu kita siap nyanyi aja ya. Haleluya. Semuanya tersenyum buat Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, udah panas belum ya?
Sekarang saatnya kita masuk ke dalam penyembahan karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, boleh siapkan posisi yang terbaik. Gak ada lagi yang main-main. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu lagu penyembahan, Menyenangkan-Mu. Adik-adik sama-sama katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Little King GMCC kami berdoa akan bangkitnya generasi Yeremia di bangsa kami. Akan bangkit hari-hari ini generasi Yeremia yang hidupnya takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan. Bangkit generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak kompromi terhadap dosa. Dan generasi Yeremia akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa buat kemuliaan Tuhan. Little King GMCC berdoa ya Tuhan. Tuhan akan membangkitkan generasi Yeremia untuk menggenapi Pentakosta yang ketiga bagi bangsa Indonesia. Dan bergerak ke bangsa-bangsa, kembali ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Akan bangkit hari-hari ini anak-anak kecil yang menyembah Tuhan. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat pemulihan terjadi. Pentakosta yang ketiga digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik sekalian katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin kakak yang bercerita, Tuhan juga pimpin kami yang akan mendengarkan ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti firman yang disampaikan, dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kakak senang banget karena hari ini kakak bisa cerita lagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, kakak mau tanya, siapa yang sudah semangat untuk dengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya seperti ini. Kemudian digoyang-goyang seperti ini. Kemudian katakan yes. Sekali lagi ya. Kita angkat kedua tangan kita seperti ini. Digoyang-goyang. Kemudian katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat adik-adik. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya dan kakak akan berdoa untuk kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur
buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya lewat firman yang kami dengarkan hari ini akan mengubahkan hidup kami. Ini akan mengubahkan hidup kami agar kami semakin serupa dengan Kristus. Kami mau duduk diam Tuhan, kami gak mau main-main Tuhan pada saat dengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Oke adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Bapak Paulus. Sama-sama katakan Bapak Paulus. Kakak akan cerita bagaimana Bapak Paulus mengalami perubahan hidup. Ya, bagaimana Bapak Paulus mengalami perubahan hidup. Dan kemudian kakak akan cerita juga gimana sih kehidupan lamanya Bapak Paulus. Ya, siap? Jadi adik-adik tetap duduk yang tenang. Buka telinganya untuk dengarkan firman Tuhan. Dan gak ada yang siap? Oke. Adik-adik pasti masih ingat nih peristiwa di mana Yesus disalib, ya, disalib untuk menembus dosa kakak maupun dosa adik-adik. Masih ingat ya peristiwa di mana Yesus disalib untuk menembus dosa kakak dan dosa adik-adik supaya kita diselamatkan. Dan tentunya adik-adik juga masih ingat nih, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya benar adik-adik, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat Yesus bangkit, Yesus ada di bumi selama 40 hari dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, bahwa apa yang dia ceritakan selama ini adalah benar adik-adik. Dan tentunya adik-adik juga masih ingat sebelum Yesus naik ke surga, dia ngomong nih kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu sebagai penolong yang akan menghibur kamu, yang akan mengajar kamu, yang akan menuntun kamu. Jadi kamu gak sendirian di sini. Masih ingat? Ya, masih ingat ya? Dan setelah 10 hari Yesus naik, ya adik-adik, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus terjadi atas murid-muridnya Tuhan Yesus, di mana mereka diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau kita sebut adalah Pentakosta, adik-adik. Nah, Pentakosta itu membuat pertumbuhan gereja besar terjadi adik-adik pada saat itu, dan mereka memiliki pengaruh yang besar. Hasilnya adik-adik, mereka berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka berani untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Ya, karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Tapi ada loh adik-adik sekelompok orang yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Ada sekelompok orang yang tidak suka dengan orang-orang yang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan kelompok ini punya pemimpin adik-adik, namanya adalah Saulus. Ya, sebelum namanya berganti menjadi Paulus. Ya, jadi mereka mencoba untuk menangkap orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka menangkap orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka dianiaya, mereka dipenjara adik-adik. Wah, inilah kehidupan Saulus adik-adik yang mencoba untuk membinasakan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan Saulus adik-adik, dia pergi ke sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya, Damaskus. Dia nggak pergi sendirian adik-adik, dia pergi dengan kelompok-kelompoknya. Dan dia pergi dengan menunggangi kuda dalam perjalanannya. Tiba-tiba adik-adik, ada cahaya yang sangat terang. Katakan, yang sangat terang memancar dari langit adik-adik.
ya. Kak, terangnya semana sih Kak gitu. Kalau adik-adik kalau keluar rumah siang hari ya, kalau adik-adik lihat matahari, pasti adik-adik aduh nggak tahan, terang banget tuh matahari. Dan ini adik-adik lebih terang, sangat terang, berkali-kali lipat terangnya adik-adik. Dan membuat Saulus menjadi buta, membuat Saulus tidak bisa melihat adik-adik. Dan akhirnya dia terjatuh adik-adik dari kuda yang dia tunggangi adik-adik. Dan tiba-tiba adik-adik ada suara yang sangat keras. Ada suara yang sangat keras dan berkata kepada Saulus. Dia berkata seperti ini adik-adik. Saul, Saul, mengapa engkau menganiayaku? Ya, itu adalah suara Tuhan Yesus adik-adik. Dan Saul berkata, kau Tuhan? Dan Yesus berkata kepada Saulus, ya, aku Yesus yang kamu aniaya itu. Dan Yesus berkata kepada Saulus, bangunlah, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Dan dia pergi adik-adik ke tempat yang Tuhan perintahkan untuk pergi, ke rumah seorang Kristen yang tinggal di Damaskus. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh seorang pria yang bernama Ananias. Sama-sama katakan Ananias, ya. Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi bertemu dengan Saulus. Tetapi Ananias takut adik-adik karena Ananias tahu siapa itu Saulus, karena Saulus adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Saulus adalah orang yang suka memenjarakan orang Kristen. Saulus adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, pergilah karena dia adalah orang pilihanku dan aku akan pakai dia untuk memberitakan tentang aku. Seperti itu kata Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, Ananias pergilah ke tempat yang Tuhan perintahkan untuk bertemu dengan Saulus. Pada saat Ananias bertemu dengan Saulus, kemudian Ananias berkata kepada Saulus, aku diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan engkau sehingga engkau disembuhkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ketika itu juga adik-adik, Saulus bisa melihat kembali dan hatinya diubahkan. Wow, tepuk tangan adik-adik buat Tuhan kita yang dahsyat ya. Saulus mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Yang sebelumnya dia buta, akhirnya dia bisa melihat adik-adik dan dia diubahkan. Luar biasa banget ya adik-adik ya, bagaimana seorang Paulus yang awalnya membenci orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen, tapi dia diubahkan, dia dipulihkan pada saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, dari cerita yang kakak ceritakan hari ini, ada 2 poin, sama-sama katakan 2 poin yang kita akan pelajari. Ya, yang pertama adalah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama adik-adik. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat nih. Adik-adik harus ingat bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan yang lain. Ya, nggak ada Tuhan yang lain. Jadi ketika adik-adik nanti bertumbuh, semakin dewasa, adik-adik harus ingat kalau adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik jangan meninggalkan Tuhan Yesus, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan mencari Tuhan yang lain, karena keselamatan itu hanya ada di dalam
Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Ya. Itu yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Oke, yang poin kedua adik-adik, kita harus mau diubahkan setiap hari. Ya, kita harus mau diubahkan setiap hari. Kalau misalnya tadi kita suka ngomongnya kotor, kita harus mau berubah. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau ngomong kotor atau ngomong sembarangan. Karena keselamatan itu nggak hanya oke, kita selamat, udah selesai. Nggak selesai di situ aja adik-adik. Kita juga harus makin mengenal Tuhan. Kita harus mau diubahkan setiap hari. Kakak mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang mau berubah? Angkat tangannya. Katakan amin. Kakak ulangi lagi ya adik-adik ya poinnya ya. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus mau diubahkan setiap hari. Ya, kita harus mau diubahkan setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 2. Kita ulangi ya. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bisa? Kita ulangi lagi ya adik-adik ya, sekali lagi ya. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Katakan amin. Jadi setiap hari adik-adik kita mau diubahkan, kita mau menjadi serupa dengan Kristus, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan yang kita sembah. Amin. Dan sebelum kakak tutup, kakak mau ajak kita kembali lagi untuk kita berdoa. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, kami menjadi anak-anak yang mau diubahkan setiap hari. Pimpin kami setiap hari Tuhan, pimpin setiap yang kami lakukan, biar hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami juga akan melanjutkan Tuhan aktivitas kami. Tuhan yang sertai kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Saatnya untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang
kebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan, tolong pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silahkan beritahu papa mamanya untuk memberi persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kalian bangkit berdiri semuanya. Adiknya, kokonya, cicinya, abangnya semua bangkit berdiri. Kita mau berpisah. Kita bilang, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga ayo adik-adik sekali lagi ya, lebih kencang lagi suaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati adik-adik kami semua, menjaga, melindungi, menyertai senantiasa daerahku, dan kiranya
adik-adik semua, angkat tangannya kepada Tuhan. Semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Bawa dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bilang amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.